Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama sekali patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup di bulan yang penuh berkah ini. Ini adalah bulannya Al-Quran atau Syahrul Quran. Ayahanda sekalian, ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Jibril, maka terangkat martabat Jibril menjadi Sayyidul Malakut, artinya pemimpin semua malaikat. Kemudian ketika Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita bergelar Sayyidul Mursalin. Kemudian Al-Quran diturunkan pada satu bulan, inilah bulan Ramadan, terangkat martabat Ramadan menjadi Sayyidul Syuhur, pemimpinnya semua bulan. Kemudian diturunkan pada satu malam, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Terangkat malam itu menjadi Sayyidul Layal, pemimpin semua malam. Kemudian masuk Al-Quran itu ke dada-dada kita, maka terangkat martabat kita menjadi khairukum atau khairun nas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dia belajar Al-Quran, kemudian dia ajarkan kepada orang lain apa yang dia paham tentang Al-Quran itu. Maka hadirin sekalian, sebagai laki-laki, kalau ingin menjadi suami yang baik, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebagai perempuan, kalau ingin menjadi istri yang baik, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebagai raja, kalau ingin menjadi pemimpin yang baik di mata Allah dan di mata Rasul, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Selain daripada itu tidak. Maka ketika pandangan Allah bagus kepada kita, 1000 orang ingin menjatuhkan kita tidak akan pernah menjadi buruk. Tapi ketika pandangan Allah buruk kepada kita, 1000 manusia ingin mengangkat martabat kita tidak akan pernah lagi menjadi baik. Maka satu-satunya solusi adalah berikan sifat Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian rahmat dan sejahtera mudah-mudahan selalu Allah limpahkan kepada Nabi yang besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kepada keluarga-keluarga beliau sekalian, sahabat-sahabatnya, kemudian kepada ulama baik mutaqaddimin ataupun mutaakhirin. Yang mulia, ta'zim hormat saya pertama sekali kepada imam besar masjid, kepada badan pengurus kemakmuran masjid, panitia masjid, dan istimewanya kepada seluruh hadirin yang sudah berhadir pada subuh yang berbahagia ini. Alhamdulillah sekalian, ada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bertafakur, hadis yang begitu pendek ini sangat besar maknanya. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, inna lisa'ini fi syahri Ramadan la da'wata lam turadda. Mungkin sekilas yang kita dengar tidak ada istimewanya di situ. Mungkin sekilas yang kita baca tidak ada nampak hebatnya di situ. Inna lisa'ini fi syahri la da'wata lam turadda. Sesungguhnya orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan dan dia angkat tangannya kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, lam turadda, tidak ditolak Allah. Apa istimewanya hadis ini? Kebanyakan setiap hadis Rasulullah tentang doa, di ujung hadisnya paling tidak maqbulah. Setiap hadis Rasul tentang doa, di ujung hadisnya paling tidak mustajabatun atau ijabah. Tapi tidak dengan ini. Bahasa kalam Rasul di ujung hadisnya lam turadda. Apa bedanya?
Ternyata ketika kita berpikir, ketika kita mau mengkaji, mau melihat mustajabah, ijabah, maqbulah, semua kalimat-kalimat itu kalimat yang bersyarat, kalimat yang punya ketentuan. Doa baru ijabah, doa baru maqbul, doa baru mustajab, ternyata ada syaratnya. Pertama, paling tidak, lihat siapa yang berdoa. Bukan bacaan. Sebab tidak sembarangan doa keluar dari mulut mustajabah. Semua tidak. Yang pertama yang harus dilihat adalah yang baca doanya siapa. Bukan baca doa alim, yang baca doanya fasih, yang baca doanya orang taat, yang baca doanya orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara syariat, itu mustajabah. Karena alim. Abu Kuta baca doa, insya Allah makbul. Abu Payapasi baca doa, insya Allah mustajab. Ya Abu Uci, tapi Abu Lahab. Jangankan Allah, iblis tidak terima. Artinya, doa yang mustajab itu ada syaratnya. Lihat siapa orang yang membacanya. Setidaknya itu nomor satu. Itulah sepertiga malam. Kita baca doa jam 3 malam, mustajabah. Lain lagi, paling tidak mungkin di raudahnya Nabi, mustajabah. Di masjid, lihat orangnya, lihat waktunya, lihat tempatnya. Tapi jauh berbeda dengan kalimat lam turadda. Dan ini khusus ada dalam Ramadan, Pak. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di bulan lain, tidak ada di masa lain. Lam turadda itu satu kalimat yang begitu luas maknanya. Siapapun yang angkat tangan dalam bulan suci Ramadan, Allah tidak lihat identitas kita. Alim dia tidak, jahil. Dia angkat tangan, Allah terima doanya. Maksiat dia kah? Penzinakah dia? Perampokkah dia? Kalau dia angkat tangan di bulan suci Ramadan, lam turadda, satu huruf pun tidak ditolak oleh Allah. Maka beruntung kita hidup di bulan ini. Beruntung apa? Karena manusia sehina kita ini, manusia semaksiat kita ini, manusia sejahil kita ini, rasa-rasanya jauh harapan doa kita tembus ke langit, jauh harapan. Tapi berkat adanya Ramadan, orang maksiat angkat tangan diterima, orang jahil angkat tangan diterima, orang bodoh angkat tangan diterima. Inilah hebatnya Ramadan. Andai saja kalau Ramadan itu tidak ada, kapan doa kita bisa tembus? Nyuruh tak tanya pasang doa lengan. Ibadah kita bisa diukur. Maksiat kita unlimited. Tiap hari 24 jam kita bermaksiat. Siangnya maksiat, malamnya bermaksiat. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang tidur, dalam tidurnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin doa bisa tembus? Maka paham Allah Ta'ala begitu cinta dan sayangnya kepada umat Nabi Muhammad, berikan kesempatan kepada mereka agar semua bisa tembus doanya ke langit. Maka berdasarkan hadis ini, tema besar kita pada subuh yang berbahagia ini adalah doa. Hurufnya cuma 3. Doa. Kalau bahasa Latin, D-O-A. Begitu singkat, begitu simpel. Ketika kita bayangkan begitu ringan rasa-rasanya, tapi percayalah, paling berat itu doa. Tidak semua orang kita sanggup angkat tangan. Tidak semua orang begitu mudah mengangkat tangan. Rasa-rasanya lebih mudah mengangkat beras 40 kg ketimbang angkat tangan. 5 menit ini sudah terasa berat, Bapak. 5 menit panjang doa ke ibu, yang tumpuk atau 3. Kahana duduk atau 3 paling tidak bungke kata tumpang doa ibu. Itu 5 menit saja panjang doa. Tapi coba lihat itu. Buruh bongkar pasang beras bulog itu kadang dari pagi sampai sore. Berapa kilo beras beratnya? Tapi itu tunggu menjerojo tidak terasa berat. Doa itu terasa berat luar biasa. Maka dalam Ramadan ini jangan tinggalkan sisa-sisa hari Ramadan. Doa, angkat tangan terus. 3, 2 dulu. Jangan tinggal. Ada beberapa alasan doa tidak boleh kita lupakan. Ada beberapa alasan doa tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama,
ad-du'a'u ibadatu ahabba ilallah. Doa adalah ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salat itu sayyidul ibadah? Itu pemimpinnya ibadah. Iya, betul. Puasa itu hebat. Tapi yang lebih disukai Allah adalah doa. Kenapa doa? Karena semua ucapan kita dalam salat ada batasnya. Semua ucapan kita dalam salat ada ketentuannya. Sedikit lewat daripada batasan yang sudah ditentukan syariat, batal salat kita. Kita ganti doa lain yang bukan doa yang telah tetap dalam salat, batal salat kita. Artinya semua ucapan yang keluar dari lidah kita dalam salat ada batasnya, sudah ditentukan apa yang harus kita baca. Tapi jauh beda dengan doa. Berapa jam kamu mau duduk berdoa? Duduk, silakan berdoa. Berapa ribu kalimat kamu mau berucap? Silakan berucap, tidak masalah. Maka tidak ada batas. Doa itu paling disukai Allah. Ketika orang berucap, berurai air mata, semua kalimat keluar dari lidahnya, apa yang tersimpan di hatinya tercurahkan di lidahnya. Ketika tidak ada batas, ibadah itulah yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya, manusia yang paling bodoh di dunia ini adalah mereka yang ketika duduk dengan kawannya punya 1000 cerita. Kita duduk dengan tengok empat le tercurhat. Mau 1 jam kita punya bahan cerita, mau 2 jam kita punya bahan cerita. Dan ini kenyataan. Pulang banyak yadab niku. Punya sempat duduk kat kedai kopi kan, padung jemput daripada abang. Dari Indonesia duduk sampai subuh itu, semua kita punya bahan cerita. Menyebab ipakat tengah babak bola, kita punya bahan cerita. Bahan politik, kita punya bahan cerita. Bahan kerja, kita punya bahan cerita. Tapi bodoh dilinai manusia ini ketika dia duduk di tikar musala, belum 5 menit, mati lidahnya di hadapan Allah. Hanamu pula kiri. Ini bodoh manusia. Maka waktu duduk ngawurin kita luar biasa, ada apa? Tapi ketika berdoa kepada Allah, baru 2 krek, kamu hanamu pula kiri. Maka ada orang yang tidak mau berdoa, apakah hanamu doa, hanamu pula kiri. Ubono luah doanya, hanamu pula kiri Allah. Padahal minta kepada Allah 1000 kali lebih mudah ketimbang kita minta kepada ayah kita sendiri. Minta kepada Allah 1000 kali lebih mudah ketimbang kita minta kepada ibu kita sendiri. Tapi saking mudahnya orang tidak mau berdoa. Hana gitu pula kengku. Maka ini poin pertama. Kalau kita sudah tahu bahwa doa itu yang paling dicintai Allah, kenapa tidak? Duh sembahyang, gitu bodoh. Angkat tangan sebentar. Tidak 1 kalimat, setengah kalimat kan bisa terucap di lidah. Apa beratnya? Minta sama orang, sama zat yang maha memberikan. Minta sama zat yang maha membukakan. Minta kepada manusia begitu berat, begitu susah. Kadang-kadang membuat apa yang kita minta itu di ujungnya kekecewaan. Tapi minta kepada Allah tidak. Ketika tangan ini terangkat ke langit, ketika kita angkat kosong, maka ketika kita turunkan akan diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama, alasan jangan pernah tinggalkan doa. Yang kedua, kenapa doa tidak harus ditinggalkan? Kenapa doa wajib seakan-akan kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah doa mukhul ibadah. Doa itu kekuatannya ibadah. Doa kekuatan salat kita. Doa kekuatan puasa kita. Mohon maaf ayahanda sekalian, ibadah kita, salat kita, puasa kita rasanya jauh dari kebenaran. Ini tak tengok sembahyangnya. Abu Bakar itu pernah menangis di hadapan Rasul. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Saya takut ya Rasul, salatku tidak diterima Allah. Sekelas Abu Bakar masih takut. Sayyidina Umar pernah bersedih gara-gara puasanya takut tidak diterima Allah. Sekelas Sayyidina Umar masih merasa takut puasanya tidak diterima. Kenapa mereka merasa kurang dengan ilmunya? Bayangkan salat kita, bayangkan puasa kita. Kadang-kadang salat kita, rukuk kita bukan karena ilmu, tapi karena melihat orang yang rukuk. Kadang-kadang sujud kita bukan sujud karena ilmu, tapi karena melihat orang yang sedang sujud. Sujud orang, sujudnya kita. Rukuk orang, rukuknya kita. Pahamkah kita tentang rukuk? Tidak.
Pahamkah kita tentang sujud? Tidak. Pahamkah kita tentang salat? Pun tidak. Lalu di mana letak ibadah itu bisa diterima Allah? Doa. Maka ada doa setelah salat. Ya Rab, taqabbal minna salatana, taqabbal minna siyamana, taqabbal minna ruku'ana wa sujudana, wa taqasyu'ana. Semua kita minta kepada Allah. Kalau ingin melihat salat kita, satu madhab saja Imam Asy-Syafi'i kita diajar itu macam model merek salat. Kok bisa beda? Kita yang apa kan madhab dia ikut atau Imam Asy-Syafi'i itu yang tumpuan kita. Kadang-kadang bukan hanya satu kampung, satu rumah kita bisa beda. Ketika salat itu modelnya beda-beda padahal panduan kita satu, disitulah kita paham ternyata ilmu kita tidak ada yang sempurna. Maka ketika ilmu tidak sempurna, ibadah kita yakinlah tidak ada yang sempurna. Yang menyempurnakan ibadah kita, kekuatan ibadah kita ada pada doa. Lu sembahyang, nyanyi lagi, lutu ya Allah sembahyang. Berpuluh tahun kita rukuk dan sujud. Bayangkan sampai mati kita tidak ada satu salat pun yang diterima Allah. Puasa kita tidak satu puasa pun yang diterima Allah. Zakat kita tidak ada diterima. Sedekah kita tidak ada yang diterima. Maka semua ibadah itu tumpuannya, kekuatannya, kuncinya, intinya ada pada doa. Alasan yang ketiga, kenapa penting sekali doa? Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah kekuatan kita, Bapak. Doa adalah powernya kita orang mukmin. Doa adalah powernya kita orang muslim. Coba lihat rekam jejak Nabi Muhammad dalam perkara doa. Satu hari Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berperang dengan orang kafir. Maka pada saat itu Rasulullah mempersiapkan semua tentara sahabatnya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, berapa lawan kita hari ini? Nabi menjawab, 3.000 orang tentara kafir harus kita lawan. Sedangkan umat Nabi Muhammad saat itu, sahabat Nabi yang ikut berperang hanya 300 orang. Tidak, firdoh, wah lawan kafir itu. Maka ada sahabat Nabi yang mulai gentar. Ya Rasul, lebih banyak kita tak akan menang. Bukan lebih hidat tak dengan kafir menyudutkan ramai itu. Satu orang kita, wahai Rasul, kita harus mampu melawan 1.000 orang kafir, 100 orang kafir. Maka saat itu ketika Rasul melihat sahabatnya mulai goyang, turun Jibril alaihissalam. Jibril katakan kepada Nabi kita, wahai Muhammad, jangan mundur, maju. Allah tetapkan kamu menang. Rasul sudah tahu menang. Rasul sudah paham menang. Tapi diangkat tangannya ke langit. Ya Rab, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ringankan tangannya, Bapak. Tahu Rasul akan menang, tapi tangannya tetap diangkat ke langit. Rasul minta kepada Allah, diberikan kemenangan. Ketepu Nabi buka menang. Jamun di Makaudi itu. Yang kejadian saat ini 1440 tahun yang lalu Rasul sudah paham. Maka ada hadis umatku nanti akan seperti ini, umatku nanti akan seperti itu. Paham Rasul, tahu, tapi tetap diangkat tangannya. Satu. Yang kedua, dalam kehidupan ini hamba Allah, makhluk Allah, yang lidahnya, yang mulutnya tidak pernah mengunyah benda haram, tidak pernah menggigit barang-barang haram, perutnya tidak pernah terisi dengan benda haram. Hanya satu makhluk Allah, Nabi dan Rasulnya, Nabi Muhammad. Nah pernah kita membendahari dalam tubuh. Tapi ini, beliau angkat tangan kepada Allah, beliau minta kepada Allah, ya Rab, Allahumma rizukna halalan tayyibah. Padahal dijaga oleh Allah, maksum, terhindar daripada benda-benda haram. Tapi bila kengku, ya Allah nunjuk kalau rezeki yang hadir, Nabi kalau rezeki yang gak ada hana gila kekengkan bukan dijamin Allah. Luar biasa, ringan sekali tangan seorang Rasul. Yang ketiga, dalam dunia ini makhluk Allah, hamba Allah yang sudah ada rekomendasi surganya Allah, satu orang, Nabi Muhammad, Rasul kita. Yang jaminan Allah syurga Rasul dalam hadis kudusi, ya Muhammad laka jannati walam yuqlaq alaik. Muhammad untukmu syurga,
Tidak akan pernah dikunci surga untuk wahai Muhammad. Tahu Rasul dia dijamin surga oleh Allah. Tapi dia angkat tangannya ke langit. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Doa itu yang paling sering dibaca dalam Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Syariatnya, kalaupun Rasul tidak mendoa, surga akan jamin. Surga akan ada. Tapi lagi, kenapa dengan kita? Yang sadar rezeki kita merosot, tapi berat ini tangan terangkat. Yang sadar kita utang sudah menumpuk, tapi berat tangan ini terangkat. Yang sadar kita punya berbagai macam masalah, problem keluarga, ribut suami dengan istri, tapi begitu berat tangan terangkat. Mudah banget. Penedra itu yang baca, God yang baca. Sedikit saja panjang imam itu baca doa. Kamu lagi itu. Atau sedikit saja lambat doa imam itu kamu rimeh. Artinya doa itu memang singkat, doa itu memang ringan dalam pandangan, dalam anggapan, tapi berat orang melakukannya. Andaikan semua umat Nabi Muhammad mau angkat tangan sampai hidupannya tapi justru karena berat. Maka sisa Ramadan 10 hari lagi, 9 hari lagi, gunakan Ramadan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya doa itu, Rasul mengingatkan kita, jangan pernah lupa di setiap selesai salatmu, ringankan tanganmu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ayahanda sekalian, kadang-kadang memang baca doa. Hana galak baca terus. Kadang hana ada pula kenyonya. Ada manusia kadang-kadang jarang berdoa, ketika satu kali dia ingin angkat tangan, betul dia itu gugup, tidak tahu mau berdoa apa. Hana ada pula ke. Ulang sama bahagian kita itu tahu. Jangan tahu berdoa berokon, cibuk jaro, cidu nu berdoa sama bahagian, nyampi kita yang tentang itu prapun dalam ke, ada pula ke. Itu saking tidak pernah. Maka kalaupun kita kadang-kadang berat lidah untuk berucap, aminkan saja punya orang. Doa go itu. Hanya tukang amin. Emang dua tu merempuk. Ketika imam baca doa, itu yang baik tengok itu. Tinggal tabut jaro, anak tak baca itu. Tinggal kita amin. Cuman yang harus diperhatikan. Ketika imam baca doa, orang lain baca doa, mohon maaf. Kadang-kadang ada doa orang lain ditolak gara-gara aminnya kita yang salah. Itu bahaya. Salah imam baca doanya beralun-alun. Irama cukup laga. Kadang-kadang dia berurai air mata baca doa, ditolak doanya mentah-mentah oleh Allah gara-gara amin makmumnya yang salah. Kan menang kejadian ubah umat Nabi Musa gufir Allah Ta'ala, suruh pulang mereka Musa semuanya gara-gara awaknya mendung doa-doa Tuhan lundung biwa nunggu Nabi Musa. Andai kata kita tahu Allah putra dipegah yang tengah duduk dalam masjid ke makhluk bimung kayu awaknya ke mendung ke doa sirah ke mendung. Kadang-kadang boleh jadi kita salah dalam amin, maka doa imam itu ditolak Allah. Sebab jamaah itu satu paket. Imam dan makmum mulai dari salat sampai zikir, sampai doa itu satu paket. Cukup ayatnya. Pada salah itu Pak amin. Amin yang betul, amin seperti dalam salat. Amin. Yang nyaw amin itu. A-nya mad badal, min-nya mad aridi disukun. Tapi bak doa kakon benar. Bak sembahyang kayo, bak doa kakon ayat itu. Amin. 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 Hanya tengok-tengok tu. Nah, negara. Apa artinya amin? Aman. Tenang makna. Berapa tahun sudah kita minta kepada Allah, ya Rabb, berikan aku panjang umur, atau berikan kami panjang umur. Amin. Dijawab oleh Allah Ta'ala, aman. Ya Allah berikan kami rezeki, aman. Ya Allah berikan kami kesehatan, aman. Maka aman terus kehidupan kita, apa lagi orang-orang gafin, sebab kita aman dengan miskin. Sakit, sebab kita aman dengan sakit. Bodoh selalu sebab kita merasa aman dengan bodoh. Saya merasa aman. Amin kita salah.
Maka Allah menganggap engkau aman dengan miskinmu, maka silakan miskin terus. Engkau aman dengan sakitmu, silahkan sakit terus. Salah amin. Yang istajib doa'ana, amin. Atau meyahana patih, ni tukar tiga. Buatnya sembahyang, dengan to. Waladdallin. Amin. Menang kita tiga dalam sembahyang. Yang begitu haram ke imam. Tapi haram. Karena memang betul dalam salam tadi itu, betul tajwid ini, betul makra ini, tapi dalam doa kan salah itu ya. Saya pernah tanya di jamaah, whatever, wujud manurun guru kusuot, amin. Karena ada murno kali ya, murno Quran sudah, belajar tajwidnya udah, tapi pakal nanti doa roh kusuot benar. Dijauh dari jamaah, gara-gara tunggu ilmu, gara-gara urung baca. Tapi alhamdulillah imam-imam kota tidak lagi. Tinggal dia jauh kampung dia kata. Sebab lumpi kampung dia tak pegang hayu. Dia jauh kampung dia kata pasti tinggal imam mentang-mentang cara baca doa tu. Harat salah tinggal imam. Ternyata gara-gara gitudan doa pak ujung, mutidan amin tanya makmum. Min sakati kau benar. Kau payah menang tu. Kau menang rata-rata, tapi tidak imam-imam kota kita yang mudah-mudahnya kagak baca doa. Lagi baca surah dalam sembahyang begitu doa mereka mengat kita tuju terbawa alunan iramanya amin tanya amin amin ini apa sama dia kampung hanang wanar ya arhamar rahimin amin amin jadi mutukam doa tengkimu mutajo amin tanya lembang bangkimu akan harus ketiga kita hanya tiga minan secara tajwid jika hana tigan bahasa yang mari tapi kok pada tigan ko paling panjang ngam nyo 6 harakat 6 hai 2 benda puje je tak teman jauh dari pimu munyo hana katigan jauh kami cipayah tegan itu betul nami ko lagi pimu pegang betul sare baca doa kan ya hana ulung sare betul ya arhamar rahimin min sakhatika wan nar. Jadi ada. Kenapa kau ada minggu? Karena orang pakahan itu namanya sare kahana itu kenapa tak dijawab amin? Dijawab oleh orang makmum miliknya. Cuma anak tupat pak abe. Ternyata hana bertanda doa. Pak abe doa hana 4. Baru bertanda doa kabe gum juga ke dengki mung baca. Oh kabe. Juga nganggi tamping. Kata amin kabe doa. Gara-gara kita tidak paham di mana doa itu habis, berapa banyak amin yang kita lewatkan dalam satu doa. Koleng bu. Allahumma ighfir lana, amin turubana, amin waliyalidayna, amin ka'arabbayana sabira, amin. Aduh, amin kelewat. Kan tak ada tanda tak biasa dia hukum. Kama rabbayana saghira amin Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman. Kadang-kadang imam kan tidak berhenti hana bepiyuh buakam putre napa-napa lain hana gara-gara hana bepiyuh dia kah hana amin minggu kan panjang berapa amin ya arhamar rahimin amin berapa potong amin sudah lewat ini Allahumma inna nas'aluka ridhaka amin wal jannah amin wa na'udzu bika amin min sakhatika wan nar amin. Hana ada yang tanya, kenapa tidak? Kita tidak paham sebenarnya doa nampak ada hilang. Doa hana pakai ayat tunggu. Mười thà 12 11 10 hana bayang doa tulis je. Patahkan amin. Kira-kira tak atut-atut yang kami memang harus amin, tak amin. Hana ketigang mengimum, hana tajawub, kau ketigang salah amin, tajawub. Semua kita salahkan. Amin dia salah, aku imam kita salah, imam kita salah. Yang benar sekarang adalah imamnya cari ilmu, imamnya kilung kita urung ilmu, makmum sekarang cari ilmu. Maka inisiatif Walid Mulyadi kan beri dan ceramah-ceramah. Beliau tidak lagi baca doa dengan bahasa Arab. Kepesan mbak kamu, baca doa dengan bahasa Aceh. Bahkan tidak bahasa Arab. Patrik kata baca doa bahasa Arab itu odan. Karena kita turun dulu sana.
Sang betul lagi ganyan begat. Tengok hana tu tepat. Bit tak seri fikir orang kampung tak pudu ke tak baca ada doa pat habis. Yang depan tu. Yang tanda-tanda yang kain-kain tu dengar yang tu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ataina min ujung yang habis doa. Lebih hebatnya hana tanda. Maka betul bacalah doa dengan bahasa Aceh. Mungkin ini etika yang terakhir dan pegah dia apa tu etika menyambut doa di kubur jaro. Ini etika. Bagaimana cara mengangkat tangan? Banyak sekali riwayat Rasulullah tentang mengangkat tangan, tapi yang paling masyhur banyak referensi dipakai adalah angkat tangannya Nabi ketika salat istisqa. Tinggi sekali Bapak. Ya etno gedut. Sampai-sampai putih ketiaknya nampak. Ketika mayang etno dua telapak tangannya itu tepat di wajahnya Rasulullah. Itu. Maka kau mana bercara dalam doa? Di depan wajah kita. Riwayat menyebutkan Nabi melihat ke atas, ada riwayat menyebutkan Nabi melihat ke telapak tangannya. Pokoknya tak riwayat karena makmum hana yang kalah Nabi hogu. Paling-paling tua tak kalah ulai ke kata berat waktu ni jangan. Pasti guru waktu yang kau tunggu guru. Menyokong atas telapak jarak maka waktu. Kita ni kita berdoa hal tahu je. Mau tengok ke atas pun boleh, mau tengok telapak tangan kita pun boleh. Tapi angkat tangan itu yang tinggi. No tak berjarak. Nyohi urung lagi. Yang cara tu pa buduk ni. Buduk tu pa nya tak betul tak amin pisang ham sana. Buat aja lumayan. Jangan merasa capek dengan tangan yang kita tinggi angkat. Jangan merasa letih, jangan merasa lelah. Sebab Allah itu zat yang tidak pernah letih dan tidak pernah lelah memberi rezeki dan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan ayahanda sekalian, Ramadan tinggal 10 hari lagi. Kalau Rasul menjamin dalam bulan Ramadan itu tidak ada doa yang ditolak. Mutengah taduknya pijut. Tamu doa. Tidak mesti, tidak harus doa itu setelah salat. Tengah tajak, tamu doa. Tengah taih, tamu doa. Tengah taduk, tamu doa. Yang baik lekat pula haba pula yang haba doa. Yang bermanfaat kepada kita, hidup kita, keluarga kita, istri kita, anak kita. Maka seberapa bebas kamu mau, lantunkan saja kepada Allah. Anak bosan dengar itu. Beribadah dan berdoa tidak bosan Allah. Bukan dengar. Curhat itu lebih disukai lah. Udah abang Allah Ta'ala bercurhat. Baik langsung to the point. Allah tidak suka. Yang dalam kitab Ihya disebut oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa dengan manusia kita mau curhat? Coba tengok orang ketika minta utang kepada non ke Pak Gejak Barakan gak leke kahana langsung leke peng. Ya geduk umur 4 lah kepada habat trip kata hana tahu kampung. Awaknya kata tanya ngatai kampung tak ingat ke kata sijum dah pegang apa ujung takun nak kemudahan nak leher tu riba. Sijum dah pegang abang pada ujung leher tu riba. Tanu pegang anak sijum tak ada pujo-pujo. Tanu pegang anak memang hai bayu le tapi jujur pakan karena kasih sijum dah pegang apa. Ada kandungan celek ni bukan mana ni. Foto draw ni dia hana tahu tujuh betul. Kita mau mudang lagi mekat itu. Kau kena betul foto draw. Urung figai dalam wajah ni dia fine. Anak apa yang dibek le depan du anak apa le baliho ngan kartu nama mantang foto yang lain nak lang thong itu di 2 jam dah pegang abang dengan celek itu tapi dah pujo aku wate tahu anak yang dah lagi nah kita dicok jongkok putih ke pergam maka dengan Allah pun harus curhat paling singkat dengan Allah disebutkan dalam kitab sebutkan kemegahannya Allah ya Fattah ya Razzaq ya Ghafur, ya Rahim. Itu paling singkat itu. Tapi menyoek modal lain dengan Nabi itu. Kita cara curhat dengan Allah. Sebutkan keluh kesah kita. Ya Rab, lung memang urung bangai. Lung urung yang halal ilmu. Yang sembahyang lung yang kalung pelaku. Memang kan sembahyang yang betul. Lung ugap. Ugap ruku. Pilih ruku. Ya Allah. Ugap sujud. Lung pilih sujud. Coba curhat seperti itu. 1 jam kita curhat. Bak ujung tegun bawa Allah Ta'ala. Ya Rab. Memang bukan pada tingkat ibadah lung. Tapi nutung. Ya Allah. Sijum tunggu kata curhat. Pak ujung terkendung ya Allah. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Hendaknya bermanfaat pertama sekali kepada saya pribadi. Dan kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita semuanya. Hadirin hadirat yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.